Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang gaya bahasa atau majas dalam karya sastra Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini agar adik-adik dapat menilai penggunaan diksi dan majas dalam puisi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, sebelumnya apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah bahasa indah atau bahasa kiasan yang digunakan untuk meningkatkan efek tertentu bagi pembacanya. Di sini ada ragam gaya bahasa menurut Tarigan. Sebenarnya gaya bahasa itu jumlahnya banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari gaya bahasa yang lebih sering keluar saja. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan ini ada perumpamaan atau simile, metafora, dan personifikasi. Gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa pertentangan. Contohnya, hiperbola, ironi, paradoks. Gaya bahasa ketiga yaitu gaya bahasa pertautan. Contohnya, ada metonimia, sinekdok, erotesis. Dan gaya bahasa yang keempat, yaitu gaya bahasa perulangan. Contohnya ada asonansi, epizeukis, dan anafora. Gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, perumpamaan atau simile, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda yang kemudian dianggap sama. Dapat diperjelas dengan kata seperti, bak, laksana, sebagai, umpama, atau ibarat. Gaya bahasa perbandingan yang kedua adalah metafora, yaitu gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan tersusun rapi. Gaya bahasa metafora ini tidak menggunakan kata seperti atau sebagai di antara dua hal yang berbeda. Dan gaya bahasa perbandingan yang ketiga yaitu personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa. Contoh gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, gaya bahasa perumpamaan. Contohnya, bagai bumi dengan langit. Kemudian, seperti air dengan minyak. Dan yang terakhir, bak cacing kepanasan. Dapat adik-adik lihat pada penggunaan kata miring, bagai, seperti, dan bak itu menandakan bahwa kata tersebut merupakan gaya bahasa perumpamaan. Ya. Kemudian contoh metafora, Rayanza buah hati Nagita. Buah hati ini memiliki arti anak. Ya. Kemudian, dia anak emas di keluarganya. Anak emas ini memiliki arti anak yang paling disayang di keluarganya. Seperti itu. Dan contoh yang terakhir, perpustakaan adalah gudang ilmu. Kata ini tidak menggunakan kata seperti atau bak seperti gaya bahasa perumpamaan. Jadi, contoh pada metafora ini lebih langsung dengan penggunaan kata lain seperti anak diganti dengan kata buah hati. Oke. Dan contoh personifikasi yang pertama, mentari mencubit wajahku. Mencubit ini adalah
biasanya dilakukan oleh manusia, ya kan? Mentari tidak mungkin mencubit wajah. Nah, jadi kata mencubit ini merupakan gaya bahasa personifikasi. Sama pada contoh kedua, daun kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Melambai-lambai ini hanya bisa digunakan oleh tangan manusia, ya kan? Nah, dan yang terakhir, angin pagi mengelus tubuh kami dengan mesranya. Tentu angin tidak dapat mengelus. Kata mengelus hanya bisa digunakan oleh manusia. Sifat-sifat yang dilakukan oleh manusia. Dapat dipahami? Baik, selanjutnya gaya bahasa pertentangan. Yang pertama, hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya. Gaya bahasa pertentangan kedua, ironi, adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan. Ironi ringan merupakan suatu bentuk humor, sedangkan ironi berat atau ironi keras biasanya berbentuk sarkasme. Dan yang ketiga, paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Di sini dapat kita lihat contoh gaya bahasa dari pertentangan. Yang pertama, hiperbola. Contohnya, rasa sayangku padamu sedalam samudera. Kemudian, kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Dan, tinggi gedung itu mencapai langit. Dapat adik-adik lihat pada contoh hiperbola ini, ada penggunaan kata yang dilebih-lebihkan. Ya kan? Seperti rasa sayang sedalam samudra. Samudra tentu saja dalam, ya. Tapi penggunaan kata itu terlalu berlebihan. Oke, kemudian contoh gaya bahasa ironi. Yang pertama, pagi sekali kamu bangun, padahal baru jam 9 pagi. Kalimat ini tentu ada pertentangan ya, yang dimana bangun pukul 9 itu termasuk siang, tetapi dikatakan pagi sekali. Ini merupakan gaya bahasa ironi. Contoh kedua, rapot dia sangat bagus, banyak angka merahnya. Tentu ada pertentangan pada kalimat ini. Rapot dikatakan bagus apabila tidak ada angka merahnya, ya. Dan contoh terakhir, kamarmu bersih sekali, banyak pakaian kotor berserakan. Ini juga merupakan suatu bentuk pertentangan, di mana kamar bersih tentunya tidak ada pakaian kotor. Ya, dapat dipahami? Jika sudah, kita lanjut ke contoh paradoks. Yang pertama, aku kesepian di tengah keramaian. Kenapa disebut paradoks? Karena arti paradoks sebelumnya yaitu mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Faktanya, pada kalimat aku kesepian di tengah keramaian adalah keramaian. Faktanya itu keramaian, tetapi dia merasa kesepian. Adanya pertentangan. Kemudian contoh yang kedua, dia kedinginan di kota Bekasi yang panas. Faktanya, kota Bekasi itu sedang panas, tetapi ada pertentangan. Dia merasa kedinginan. Ya. Dan contoh terakhir, mereka merasa tenang di tengah kebisingan kota Jakarta. Dapat dilihat pertentangannya kan? Faktanya, kota Jakarta itu penuh
kebisingan, tetapi mereka merasa tenang. Dapat dipahami adik-adik? Selanjutnya, gaya bahasa pertautan. Yang pertama, metonimia. Metonimia adalah majas yang memakai nama ciri yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal sebagai gantinya. Kemudian, gaya bahasa pertautan yang kedua ada sinekdok, yaitu majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan atau sebaliknya. Dan gaya bahasa pertautan yang terakhir, erotesis, yaitu gaya bahasa berupa pertanyaan yang digunakan dalam tulisan atau pidato, bertujuan untuk mencapai efek yang mendalam dan sama sekali tidak menuntut suatu jawaban. Oke, sekarang contoh gaya bahasa pertautan. Yang pertama, metonimia. Contoh yang pertama, pilot jauh lebih mahal daripada standar karena kualitasnya lebih tinggi. Kata yang dicetak tebal miring ini ada kata pilot dan standar. Kata ini merupakan nama ciri. Nama ciri yang ditautkan dengan nama barang. Barang apa? Barang berupa pulpen. Adik-adik pasti tahu kan, pulpen dengan merek pilot dan standar. Nah, jadi inilah contoh gaya bahasa metonimia, yang dimana nama ciri ditautkan dengan nama barang. Contoh yang kedua, berapa sih harga Apple versi terbaru? Kata Apple ini merupakan nama ciri dari handphone. Betul? Oke. Dan contoh yang terakhir, keluarga saya naik Garuda dari Jakarta ke Bali. Tentu adik-adik tahu atau mengenal apa itu Garuda, yaitu pesawat. Betul. Keluarga saya naik pesawat Garuda dari Jakarta ke Bali. Jadi nama ciri ini ditautkan dengan pesawat. Kemudian contoh sinekdok. Yang pertama, tiap tahunnya perumahan ASRI bertambah 20 kepala. Kepala yang dimaksud ini menandakan bagian, nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Jadi bukan disebutkan nama kepala keluarganya, tapi hanya kepala, nama bagian sebagai pengganti keseluruhan. Contoh kedua, Indonesia mencetak gol 2-0 atas Korea Selatan pada pertandingan final tadi malam. Kata Indonesia dan Korea Selatan ini menandakan bahwa disebutkan sebagai nama bagian dari nama keseluruhan. Dan yang ketiga, contoh ketiga, ayah memiliki 2 atap di Jakarta. Atap ini menandakan rumah, ya, menyebutkan nama bagian dari rumahnya diganti menjadi atap. Dan contoh gaya bahasa pertautan erotesis. Bisakah siswa mendapatkan peringkat 1 tanpa belajar? Kemudian, siapakah yang bertanggung jawab atas kebersihan sekolah? Contoh terakhir, apakah mendapatkan peringkat 1 membuat kamu bahagia? Nah, dari contoh ini dapat terlihat adanya penggunaan tanda baca tanya, tanda tanya. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan gaya bahasa erotesis. Seperti diketahui, erotesis ini gaya bahasa berupa pertanyaan.
tetapi tidak menuntut suatu jawaban. Sampai di sini paham adik-adik? Gaya bahasa yang terakhir adalah gaya bahasa perulangan. Di sini ada asonansi, epizeukis, dan anafora. Asonansi adalah gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal yang sama, bertujuan untuk memperoleh efek penekanan atau keindahan. Gaya bahasa epizeukis adalah perulangan kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Dan gaya bahasa perulangan anafora adalah gaya bahasa repetisi berupa perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat. Contoh gaya bahasa asonansi: lain Bangka Hulu, lain Semarang. Lain dahulu, lain sekarang. Dapat adik-adik lihat, kata ini terdapat perulangan vokal yang sama. Pada baris pertama dan ketiga, ada vokal huruf U, Bangka Hulu, dan dahulu. Perulangan vokal U. Kemudian pada baris kedua dan keempat, pengulangan vokal eng, Semarang, sekarang. Ya. Oke, selanjutnya gaya bahasa epizeukis. Contohnya, ingat, kamu harus bertobat. Bertobat. Sekali lagi bertobat, agar dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat perulangan pada kata bertobat. Kata bertobat ini diulang agar adanya penekanan, atau kata bertobat ini merupakan kata yang dipentingkan yang kemudian diulang beberapa kali berturut-turut. Dan contoh anafora: dengan giat belajar, segala ujianmu dapat kamu selesaikan dengan baik. Dengan giat belajar, kamu bisa memasuki perguruan tinggi. Dengan giat belajar, kamu dapat menjadi sarjana. Dengan giat belajar, kamu dapat mencapai cita-citamu. Jadi, adanya perulangan kata pertama pada setiap barisnya. Adanya perulangan kata dengan giat belajar. Dapat dipahami? Kemudian di sini ada gaya bahasa pada lirik lagu Rosa. Sebagaimana lagu merupakan karya sastra. Dalam lagu terdapat lirik, dan lirik ini adanya gaya bahasa juga. Nah, sebelum masuk ke dalam gaya bahasa pada lagu Rosa, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Rosa. Nama lengkap: Sri Rosa Roslaina Handiani. Nama panggilan Rosa atau Teteh Ocha atau Datuk Sri Rosa. Lahir 9 Oktober 1978. Pekerjaan pada saat ini penyanyi, pebisnis, pemeran, produser rekaman dan film, sutradara, juri, dan presenter. Tahun aktif 1988 sampai dengan sekarang. Di video kali ini kita akan membahas gaya bahasa pada lirik lagu Rosa, tepatnya pada album Another Journey to Beginning. Sebelum kita membahas gaya bahasa, ada sedikit fakta menarik dalam album ini, yaitu yang pertama, setelah 6 tahun vakum, Rosa mengeluarkan album terbarunya yang ke-9 pada tanggal 10 Februari 2023. Album ini terdiri dari 10 lagu. Dalam waktu 22 hari setelah peluncuran, album ini menjadi album tercepat dan tertinggi di tahun 2023.
Lebih dari 300.000 keping CD terjual dan mendapatkan platinum sebanyak 4 kali. Dan lagu-lagu pada album ini telah diperdengarkan lebih dari 5.000 sampai 2 juta kali pada aplikasi YouTube. Nah, sekarang mari kita dengarkan lagu dengan judul akhirnya ya adik-adik. Silakan kalian dengarkan dengan saksama. Baru sehari kau sendiri telah berjuta hati yang membuka pintu untuk cintaku. Nah, setelah mendengarkan beberapa potongan lirik lagu sebelumnya, tentu kalian merasa tidak asing kan? Ada gaya bahasa yang terdapat pada lagu akhirnya. Yang pertama, personifikasi. Gaya bahasa personifikasi ini terdapat pada lirik hati yang membuka pintu untuk cintaku. Lirik ini termasuk gaya bahasa personifikasi karena terdapat sifat insani. Kata hati merupakan organ tubuh manusia yang tidak bisa membuka pintu. Dapat dipahami adik-adik? Oke, selanjutnya gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola ini ditemukan pada lirik lagu baru sehari telah berjuta hati yang membuka pintu untuk cintaku. Lirik ini termasuk gaya bahasa hiperbola karena terdapat pernyataan yang berlebihan pada kata telah berjuta. Sekarang mari kita dengarkan lagu berikutnya yang berjudul Bertengkar Manis. Pada potongan lirik lagu Bertengkar Manis terdapat gaya bahasa erotesis, yaitu pada lirik lagu Tahukah kamu tentang satu rahasia? Disebut gaya bahasa erotesis karena lirik Tahukah kamu tentang satu rahasia merupakan sebuah pertanyaan yang ditandai dengan tanda tanya dan tidak menuntut jawaban. Kemudian mari kita dengarkan lagu yang berjudul Wanita. Janganlah dengarkan pintaku ini, jaga hatimu untuk wanita itu, wanita yang tak pernah lelah mengerti, wanita itu adalah aku. Gaya bahasa yang terdapat pada lagu Wanita pada beberapa potongan lirik sebelumnya yaitu gaya bahasa asonansi, yang dimana terdapat pada lirik lagu Dengarlah, dengar pintaku ini, jaga hatimu tuk wanita itu, wanita yang tak pernah lelah mengerti, wanita itu adalah aku. Nah, disebut gaya bahasa asonansi karena lirik di atas terdapat perulangan huruf vokal I pada baris pertama dan ketiga. Pintaku ini, lelah mengerti. Kemudian huruf vokal U pada baris kedua dan keempat di akhir baris. Wanita itu adalah aku. UU. Jadi IU. Lirik ini disebut dengan asonansi. Dapat dipahami adik-adik? Oke, sekarang ada latihan soal. Adik-adik, dengarkan lirik lagu berikut ini dengan saksama, kemudian tentukan gaya bahasanya. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam.
manis dengan dirimu. Satu hal yang paling ku rindu, ku suka caramu membujukku, tenangkan hatiku. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Nah, jika sudah, mari kita periksa jawaban adik-adik. Jawaban pada soal pertama yaitu hiperbola. Kenapa hiperbola? Karena terdapat pernyataan yang berlebihan pada kata lebih dari 1000 malam. Ayo, siapa yang benar adik-adik? Baik, selanjutnya jawaban nomor 2, yaitu ironi. Lirik bertengkar manis dengan dirimu satu hal yang paling kurindu merupakan suatu bentuk humor karena dalam kenyataannya tidak ada pertengkaran yang manis dan paling dirindukan. Jadi, lirik ini merupakan gaya bahasa ironi. Siapa yang betul adik-adik? Selanjutnya, jawaban terakhir yaitu gaya bahasa anafora. Lirik lagu masih termasuk ke dalam gaya bahasa anafora karena terdapat perulangan kata pertama pada setiap baris, yaitu pada kata aku masih. Aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Ada perulangan kata aku masih. Siapa yang betul adik-adik? Bagaimana adik-adik setelah mempelajari gaya bahasa dan latihan soal tadi? Apakah menurut adik-adik semua gaya bahasa itu mudah atau susah? Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit tugas, yaitu tugasnya tulislah gaya bahasa yang ditemukan pada lagu yang kalian sukai. Khususnya lagu dengan lirik bahasa Indonesia, paling sedikit 5 gaya bahasa. Diperbolehkan lebih dari 1 lagu. Dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan oleh adik-adik semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam kegiatan pembelajaran gaya bahasa kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.